Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini, kamu akan mendengarkan kisah-kisah lucu, cerdas, dan penuh makna dari Abu Nawas. Sebelum kita mulai petualangan Abu Nawas hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Sekarang, yuk kita mulai ceritanya. Di suatu pagi di abad ke-21, Abu Nawas terbangun bukan di Baghdad seperti biasanya, melainkan di dunia serba digital, dunia yang katanya dikuasai oleh sesuatu bernama algoritma. Dengan rasa penasaran, ia menatap benda ajaib di tangannya, sebuah ponsel pintar yang bersinar terang. Apa ini benda ajaib yang bisa tahu semua hal? Gumamnya. Abu Nawas mulai menggulir layar. Ia terkejut melihat begitu banyak video lucu, berita aneh, dan iklan yang seolah tahu apa yang ia pikirkan. Wah, baru kemarin aku mencari sandal. Hari ini sandal muncul di mana-mana. Apakah ini jin digital? Katanya dengan nada heran. Seorang temannya yang kini jadi influencer datang dan tertawa. Itu bukan jin, wahai Abu Nawas. Itu algoritma. Ia tahu apa yang kau suka dan memberimu lebih banyak hal yang sama. Abu Nawas pun tersenyum licik. Kalau begitu, aku akan menipu algoritma seperti dulu aku menipu raja. Ia mulai menonton hal-hal yang tak masuk akal. Resep kucing, cara membuat pesawat dari sandal, dan video tentang semut yang berzikir. Ia yakin algoritma akan bingung. Namun, keesokan harinya, ponselnya penuh dengan video kucing, bicara tentang sandal terbang. Abu Nawas menatap layar dengan mata melotot. Astagfirullah, ini bahkan jin di zaman dulu tidak sekreatif ini. Abu Nawas sadar bahwa algoritma tidak bisa ditipu dengan kecerdikan lama. Di zaman modern, yang menang bukan yang paling licik, tetapi yang paling bijak menggunakan teknologi. Ia tersenyum dan berkata, "Baiklah, algoritma." Pelajaran moral dari kisah Abu Nawas ditipu algoritma. Kecerdikan masa lalu tidak selalu cocok untuk zaman modern. Dunia digital punya aturan main baru. Kalau ingin bijak, kita harus belajar memahami teknologi, bukan melawannya dengan cara lama. Teknologi bisa pintar, tapi manusia harus lebih bijak. Algoritma hanya mengikuti kebiasaan kita. Kalau kita asal klik, maka kita sendiri yang akan tertipu oleh pola yang kita buat. Gunakan teknologi dengan kesadaran. Jangan biarkan ponsel, media sosial, atau algoritma mengatur hidup kita. Gunakan dengan tujuan yang baik dan produktif. Ilmu dan akal sehat lebih penting dari sekadar kecerdikan. Abu Nawas terkenal cerdas, tapi di zaman digital, kecerdasan harus diimbangi dengan pemahaman dan tanggung jawab. Algoritma mungkin tahu apa yang kita sukai, tapi hanya kita yang tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Di sebuah desa kecil di pinggiran Baghdad, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal bukan karena kekuatannya, melainkan karena kecerdasan dan kelucuannya dalam menghadapi segala persoalan hidup. Abu Nawas selalu punya cara tak terduga untuk menyelesaikannya. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan di pasar ketika seorang pria kaya berlari menghampirinya dengan wajah panik. "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Aku akan mengadakan hajatan besar untuk putriku besok. Tapi kabarnya, besok hujan akan turun deras." Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum tenang. "Lalu apa yang kau ingin aku lakukan, Tuan?" "Tolonglah jadilah pawang hujan, agar pestaku tidak rusak," kata si Tuan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Pelan, baiklah aku jamin hujan tidak akan turun. Tapi," tuan rumah yang cemas segera menjawab, "syarat apapun akan aku penuhi." Abu Nawas berkata sambil tersenyum, "Berikan aku satu kendi besar berisi air, dan sepotong roti, itu saja." Tuan rumah heran mendengar syarat yang begitu sederhana.
Tapi ia tetap menuruti permintaan Abu Nawas. Di dalam hatinya ia berpikir, mungkin itu bagian dari ritual rahasia seorang pawang hujan. Keesokan harinya, hajatan besar itu pun dimulai. Para tamu berdatangan, musik berbunyi, dan makanan tersaji di atas meja panjang. Namun langit tampak mendung kelabu. Awan hitam bergulung di ufuk barat. Tuan rumah mulai panik. Abu Nawas, lihatlah langit itu. Apa benar hujan tak akan turun? Abu Nawas tersenyum santai, mengambil kendi air yang telah disiapkan. Percayalah, Tuan. Langit hanya akan menurunkan hujan bila kendi ini tumpah. Ia kemudian menaruh kendi itu di atas batu besar di halaman rumah. Lalu berkata lantang, "Wahai kendi, jika engkau tumpah, maka hujan akan turun. Tapi jika engkau tetap berdiri tegak, maka langit pun harus menahan airnya." Orang-orang yang melihatnya mulai tertawa pelan. Sebagian berpikir Abu Nawas sedang bercanda, sebagian lagi yakin ia memiliki ilmu gaib. Namun, Abu Nawas tetap duduk tenang di bawah pohon, memakan rotinya sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, angin mulai berhembus kencang. Daun-daun bergoyang, dan suara petir terdengar dari kejauhan. Tuan rumah menatap langit dengan cemas, sementara para tamu mulai menyiapkan payung. Namun, ajaib, meskipun awan hitam bergulung di langit, tidak setetes pun hujan turun di tempat hajatan itu. Langit di sekitar desa lain tampak diguyur hujan deras. Tapi di halaman pesta, tanahnya tetap kering, udaranya sejuk, dan acara berlangsung lancar. Tuan rumah memandang Abu Nawas dengan kagum. "Wahai Abu Nawas, kau benar-benar sakti. Langit pun menurut padamu." Semua orang membicarakan kehebatan Abu Nawas. Di sela tawa dan kegembiraan itu, seorang kakek tua yang bijak menghampiri Abu Nawas dan berbisik, "Wahai Abu Nawas, katakanlah yang sebenarnya. Apa kau benar-benar punya mantra untuk menahan hujan?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak, sahabatku. Aku hanya menggunakan akal sehat. Sejak pagi, aku memperhatikan arah angin dan bentuk awan. Aku tahu hujan hanya akan turun di sisi timur, bukan di sini. Jadi aku tenang saja." Kakek tua itu mengangguk pelan sambil tersenyum kagum. Ia berkata, "Benar-benar pintar. Engkau bukan pawang hujan, tapi pawang logika." Malam pun tiba. Pesta usai dengan bahagia. Tuan rumah datang membawa hadiah besar untuk Abu Nawas. "Terimalah ini, Abu Nawas." Abu Nawas menerimanya dengan senyum rendah hati. "Terima kasih, Tuan. Tapi ingatlah, hujan bisa kita hindari. Namun hati yang gelisah tak akan pernah kering bila tak percaya pada ketenangan dan akal." Ia pun berjalan pulang di bawah langit berbintang, membawa kendi air yang masih utuh. Kendinya tak tumpah, langit pun tak menangis, dan bahwa kecerdikan seringkali lebih kuat daripada kesaktian. Pesan moral, nilai yang dapat dipetik. 1. Kecerdikan lebih berharga daripada kekuatan. Abu Nawas tidak memiliki kekuatan gaib, tapi ia menggunakan akal dan kelucuannya untuk menghadapi masalah. Ini mengajarkan bahwa berpikir kreatif dan positif bisa menjadi solusi dalam situasi sulit. 2. Gunakan humor untuk mengatasi kesulitan. Ketika orang lain panik karena hujan tak berhenti, Abu Nawas tetap tenang dan lucu. Ia menunjukkan bahwa senyuman dan pikiran jernih bisa membantu kita mencari jalan keluar, bahkan dalam keadaan sulit. 3. Kebijaksanaan bisa datang dari kesederhanaan. Meski hanya membawa kendi kecil, Abu Nawas bisa menaklukkan hujan. Ini mengingatkan kita bahwa hal kecil pun bisa punya makna besar jika digunakan dengan bijak. 4. Jangan mudah menyerah menghadapi keadaan. Alih-alih mengeluh seperti rakyat Baghdad, Abu Nawas mengambil tindakan walau caranya tidak biasa. Pesannya, jangan pasrah, tapi berbuat sesuatu, sekecil apapun. 5. Gunakan kecerdikan untuk kebaikan, bukan menipu. Abu Nawas selalu dikenal licik tapi bijak.
Kelicikannya bukan untuk merugikan orang, melainkan untuk menghibur, membantu, dan memberi pelajaran. Kesimpulan, cerita ini mengajarkan bahwa kecerdikan, humor, dan ketenangan hati bisa menjadi kekuatan besar untuk menghadapi masalah apapun. Kadang, cara berpikir yang unik justru bisa menenangkan badai, bahkan hujan sekalipun.